Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Untuk Allah tegakkan, untuk Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Masih mengkaji bagian dari mengimani Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Kata Allah, Al-Quran diturunkan hudal linnasi sebagai petunjuk bagi manusia. Melalui Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menunjukkan siapa pencipta alam semesta ini. Dalam Al-Quran surah Thaha ayat ke-14, Allah SWT menyampaikan sebuah informasi ketika Allah mengajak Nabi Musa bercakap-cakap di Bukit Sinai. Tadi ayatnya dibaca waturi sinin, dan demi Bukit Sinai. Ada kaitan antara Bukit Sinai dengan Nabi Musa alaihissalam. Allah menyampaikan kepada Nabi Musa, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku, kata Allah, adalah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka sembahlah Allah. Dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Ini menjawab pertanyaan yang sering dipikirkan oleh manusia tentang siapa sebenarnya pencipta alam semesta. Allah memperkenalkan dirinya melalui Al-Quran. Allah lah sang pencipta alam semesta. Kemudian yang kedua, Al-Quran menunjukkan kepada kita bagaimana cara menyembah sang pencipta alam semesta. Caranya dengan apa? Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Caranya menyembah Allah adalah dengan mendirikan sholat.
Maka sholat ini, Bapak dan Ibu, satu-satunya rukun Islam yang ada ruku dan sujudnya. 4 rukun Islam yang lain tidak ada ruku dan sujudnya. Karena sholat adalah cara penyembahan kepada Allah. Di dalamnya Allah memberi perintah kepada orang-orang beragama Islam untuk ruku, untuk sujud. Di Al-Baqarah ayat 43 Allah menyampaikan wa aqimus sholata wa atus zakata warka'u ma'ar raki'in. Di penghujung surah Al-Alaq ayat 19 Allah menyampaikan kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Wasjud dan bersujudlah, waqtarib dan mendekatlah kepada Allah. Inilah cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita dari mana kita berasal. Keberadaan kita semua itu diciptakan oleh Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21 Allah memanggil kita. Ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Jadi adanya kita di atas bumi Allah ini karena ada yang menciptakan. Dan melalui Al-Quran Allah menginformasikan kepada kita ada 4 cara yang Allah lakukan untuk menciptakan manusia. Yang pertama, Allah menciptakan manusia langsung tanpa perantaraan bapak dan ibu. Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-11. Allah menyampaikan walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Sungguh kami yang telah menciptakanmu, maksudnya mu-nya adalah Nabi Adam, kami yang memberikan bentuk kepadamu dan kami perintahkan kepada para malaikat untuk sujud, maka semua malaikat sujud kecuali iblis, termasuk yang tidak mau sujud. Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah SWT tanpa melalui ayah dan ibu. Karena Nabi Adam adalah manusia pertama. Yang kedua, Allah menginformasikan kepada kita, Allah menciptakan manusia dengan perantaraan seorang ayah tanpa seorang ibu. Al-Quran surah An-Nisa ayat 1. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kalian. Awalnya Allah menciptakan manusia satu, Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Kemudian Allah ciptakan dari bagian tubuh Nabi Adam pasangannya. Ibu Hawa punya ayah tapi tidak punya ibu. Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Yang ketiga, Allah SWT menciptakan manusia dengan perantaraan seorang ibu tanpa seorang ayah. Di Al-Quran surah Ali Imran, Allah SWT menyampaikan kepada kita, idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ingatlah ketika malaikat Jibril mendatangi Maryam dan berkata, Maryam, ada kabar gembira dari Allah. Allah hendak menciptakan manusia. Engkau mendapatkan kabar gembira dari Allah akan punya anak namanya Al-Masih Isa bin Maryam. Apa jawaban Maryam? Qalat rabbi anna yakunuli waladun walam yamsasni basar. Kata Maryam, bagaimana mungkin aku akan punya anak belum ada laki-laki yang menyentuhku.
Apa kata malaikat Jibril? Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha fa idza qada amron ayyakula lahu kun fayakun. Kata malaikat Jibril, Allah menghendaki mau menciptakan manusia dengan cara tanpa perantaraan ayah. Allah tinggal bilang kun fayakun. Yang keempat, Allah menciptakan manusia dengan perantaraan seorang ayah dan seorang ibu. Dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13, Allah menyampaikan, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Dalam Al-Quran, surah At-Tariq, Allah menyampaikan, Fal yang duril insanu mimma khuliqa mimma ingzafiq yakhruju min baini sulbi wat taraib. Siapa dia? Itulah kita semua, Bapak dan Ibu. Diciptakan dengan perantaraan ayah dan ibu. Jadi kalau ada pertanyaan dari mana kita? Allah yang menciptakan. Pertanyaan berikutnya, Al-Quran menyampaikan jawaban, untuk apa kita hidup? Untuk melaksanakan dua tugas. Yang pertama, tugas penghambaan. Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kita hidup di sini bukan hanya tidur, pagi bangun, ngasab, malam hari pulang, tidur lagi, tidak. Tapi untuk liya'budun, untuk beribadah. Tugas yang kedua, kata Allah, untuk melaksanakan fungsi kekhalifahan. Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Setelah selesai tugas penghambaan, setelah selesai tugas kekhalifahan, kemana kita akan kembali? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran surah Al-An'am 61-62. Wa huwal qahiru fawqa ibadi wa yursilu alaikum hafadah. Hatta idza jaa ahadahumul mautu tawafathu rusuluna wa hum la yufarritun. Summa ruddu ilallahi maulahumul haq. Kemudian dikembalikan kepada Allah. Maka Allah mengajarkan satu kalimat di Al-Baqarah ayat 156, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Kalau sudah kembali kepada Allah, mau apa, Bapak Ibu? Tadi sudah diingatkan di Al-Quran surah At-Takatsur pada ayat terakhir, summa latus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian akan Allah mintai tanggung jawabnya. Kita akan ditanya, latus alunna, sungguh kamu akan ditanya, anin naim, tentang nikmat-nikmat yang sudah dinikmati. Hasilnya, kalau kita sukses, tadi diingatkan dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah, fa'amma man sakulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau ternyata hidup itu penuh kebaikan, timbangan kebaikannya berat, maka akan dikembalikan ke tempat yang Allah ridhoi. Apa tempat yang Allah ridhoi itu? Wujuhu yawma idzin na'imah lisaiha radiyah fi jannatin aliyah. Al-Ghasyiyah. Jadi ayatnya tidak dalam satu surah tapi saling terkait. Bagaimana ketika ditanya ternyata amal kebaikannya sedikit. Wa amma man sakulat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Akan celaka. Dan kalau sudah masuk, tidak akan bisa lari. Kenapa tidak bisa lari? Fi amadim mumaddadah. Diikat pada tiang-tiang yang tinggi. Inilah informasi
yang Allah sampaikan kepada kita dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk, menerangkan dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, kemana kita akan kembali, dan apa yang akan kita dapatkan setelah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setelah kita tahu, kita akan kembali melaksanakan fungsi tugas kita di bumi sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah di bumi ini. Demikian, wala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.